kan yang terjadi malah berbanding terbalik, orang-orang yang di pelayanan ini juga kan menganggap malah saling serang toh jatuhnya toh Bang. Kayak tadi kita kalau bicara di postingan tadi malah saling serang. Nah jatuhnya ini kan kalau dasarnya pelayanan, apakah pelayanan ini dipakai untuk saling menyerang itu seperti itu? Ya seharusnya enggak. Cuman saya melihatnya gini, karena mereka melihat dari kacamata mereka sendiri. Mereka tidak melihat dari kacamata anak-anak underground nih. Contoh misalnya ya, kalau waktu ibadah ada pogo-pogo, ada moshing, ada ya kayak moshpitnya gitu. Itu kalau buat anak-anak underground itu biasa. Ya biasa, itu hal yang wajar dan itu kayak tradisinya mereka. Ataupun mereka menggunakan cara itu untuk mengekspresikan pujian penyembahan mereka kepada Tuhan. Tapi karena orang-orang ini melihatnya dengan kacamata mereka dalam konteks gereja pada umumnya atau ibadah pada umumnya, jadi mereka menganggap itu sesat. Saya melihatnya seperti itu, sehingga kemudian ya kalau mereka tidak mengontrol dirinya sendiri ya kemudian mereka menyerang. Terus ini Bang, yang membedakan 316 pelayanan underground dengan underground yang lain itu apa? Maksudnya pada umumnya? Yang membedakan apakah hanya 316 itu membawa nama Yesus, terus kalian pakai itu, terus di dalamnya itu orang-orangnya sama aja yang di luar atau gimana? Seharusnya tidak boleh sama. Kalau pemahaman saya seharusnya tidak boleh sama. Walaupun kita menggunakan media yang sama, kayak tadi ya, dengan musik underground atau musik metal, thrash metal, death metal, punk dan lain sebagainya, grunge dan sebagainya. Seharusnya orang-orang yang di dalam pelayanan 316 ini harusnya berbeda dengan dunia underground pada Tapi umumnya. Kenyataannya sama ya? Kenyataannya sama. Banyak yang sama. Nah, bicara sama atau mau soal beda atau sama. Nah, konteks dari tema kita kan sampai akhirnya kan banyak followers juga ke 316. Dan kita lihat kebanyakan pelayanan underground ini di perikop temanya adalah mengenai passion or fashion. Kadang-kadang kan yang kita lihat itu benar-benar anak underground atau ada sosok dandan punk atau hanya gaya-gayaan karena ini keren nih, beda nih. Lah itu tanggal berapa ini gimana itu? Tadi ada yang udah nulis status tentang live hari ini. Nggak usah tak sebut namanya, pasti nonton lagi. Dibilang underground itu passion atau fashion? Ya bukan passion, ya bukan fashion. Itu musik katanya. Ya Bang Profesor Nah tapi pada kenyataannya terjadi seperti itu memang. Ada orang yang hanya fashionnya saja, tapi ada orang yang betul-betul passionnya di situ. Ya kayak tadi yang kamu sebut, kalau misalnya fashionnya saja ya cuman pakaiannya saja. Kayak sekarang banyak kan anak-anak kayak misalnya contoh street punk gitu ya, anak-anak yang di jalanan tuh dengan dandanan full punk, tapi belum tentu mereka itu betul-betul anak-anak punk. Jiwanya punk. Ya. Tapi ada yang misalnya punya pekerjaan yang mapan dan sebagainya, tapi betul-betul punya jiwa punk. Itu ada juga. Tapi ya kayak kamu bilang tadi, ada yang betul-betul cuma hanya sekedar fashion, cuma sekedar ikut-ikutan gitu. Karena ketoknya keren, jadi punya style gini ketoknya keren gitu loh. Buat gaya-gayaan aja. Buat gaya-gayaan aja. Nah, kan ini tadi bicara pelayanan di dalam sama di luar. Kan yang terjadi ini kan kontra. Ya kan? Dari polemik-polemik dari bertahun-tahun yang terjadi, orang-orang yang pelayanan di jalan dan di dalam gereja kan saling kontra nih. Saling menyalahkan, bahkan saling menghakimi satu sama lainnya. Lalu apakah yang terjadi di komunitas-komunitas underground yang notabene di luar gedung atau di luar gereja ini, tapi di bawah naungan gereja, itu sebenarnya arahnya mau dibawa kemana? Apakah ini hanya untuk ditunggangi atau hanya ada kepentingan lain dibawa ke sono? Kan harusnya kan kalau orang di jalan, yang bisa pelayanan di jalan ya orang dari jalan, kan seperti itu dasar basicnya.
orang yang menyelamatkan, orang yang akan membawa ke surga ya si juru selamat yang dari surga itu kan, seperti itu maksud dasar berangkatnya seperti itu. Lah kalau kan apakah ini tidak kontra pada akhirnya kalau kita lihat sekarang beberapa pelayanan underground ternyata sudah ada di bawah naungan organisasi Gereja. atau gereja. Gimana? Menurut Bang Dani gimana? Kalau buat saya ya, selama gereja itu menaungi dengan tujuan untuk menjangkau jiwa, no problem. Tapi ya kembali kepada tadi yang kamu bilang, harapan saya itu bukan jadi sekedar media publisitas atau media politik dan sebagainya untuk ya katakanlah mendapatkan sesuatu yang lain. Tetapi kalau memang tujuannya untuk menjangkau jiwa dan follow up, menyelamatkan dan sebagainya, saya tetap setuju di bawah gereja it's okay. Karena memang saya melihat sendiri kalau di 316 ya itu salah satu kelemahannya adalah follow up. Beberapa kali kita buat pelayanan penjangkauan, kemudian ada yang terima Tuhan Yesus, ada yang terima waktu altar dan sebagainya. Lemahnya adalah di follow up. Sehingga kemudian karena 316 bukan gereja, tapi sebuah komunitas, akhirnya kan kita berusaha menyalurkan ke gereja. Dan tidak semua gereja bisa menerima. Ya, puji Tuhan ada beberapa gereja di Solo saja yang bisa menerima anak-anak yang setelah dilayani tersebut. Tapi saya rasa peran gereja juga penting untuk memberikan follow up itu tadi loh. Setelah misalnya mereka terima Tuhan Yesus, terima keselamatan, ya harus ada follow upnya supaya mereka bertumbuh. Nah, salah satu hal yang memungkinkan untuk mereka bisa follow up ya melalui gereja lokal. Nah, sedang kenyataannya yang kita pernah alami juga Kita ya. lu aja. Katanya John yang lain. Teman-teman alami di komunitas 316 ini yang notabene ada beberapa genre musik di situ. Pernah kan diundang acara yang isinya para pendeta-pendeta nih, hamba-hamba Tuhan se-Jawa Tengah. Pada akhirnya cari tempat duduk kan kosong langsung tuh kan. Nah kalau hal yang seperti ini sebenarnya salah atau benar ya? Bicara salah atau benar, atau bicara para gembala-gembala ini memahami mengenai firman Tuhan. Kalau kita semua sama berharga di mata Tuhan, yang kelanjutan tadi bicara pro kontra dengan gereja, kan akhirnya yang terjadi kan saling menolak bang kebanyakan. Yang di dalam menolak yang dari luar, yang di luar pun pada akhirnya kan menolak yang dari dalam juga. Nah terus menyikapi hal seperti itu gimana bang? Kalau dari orang-orang yang ada di komunitas ini pada akhirnya ingin bertumbuh dan semisal ingin beribadah, apakah hanya pada akhirnya ya yang menerima di gereja itu saja, ataukah ada kelanjutannya lagi, misal ada bimbingan lain, semisal gereja itu apakah benar-benar akan full mengayomi atau membimbing, Buka pelayanan gitu ya? pelayanan khusus seperti itu. Angel ya? Gini, kayak tadi saya bilang ya, saya tidak bisa menyalahkan para hamba Tuhan atau pendeta yang tidak menerima atau memikirkan pelayanan underground ini. Karena mereka itu memang bukan dunia mereka. Tapi ada juga memang saya lihat beberapa hamba Tuhan yang sangat support dengan pelayanan seperti ini, ya. Walaupun mereka bukan dalam lingkup gereja formal pun ada yang mendukung, yang di dalam gereja formal pun ada juga yang mendukung. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya teman-teman yang dari dunia underground ini pengen bertumbuh, pengen berkembang, pengen kemudian berbuah dan sebagainya, ya harus berada di gereja yang bisa menerima mereka. Karena kalau enggak ya percuma kan, percuma. Saya pernah punya pengalaman salah satu anak pang yang pernah lama saya layani. Satu kali ternyata dia kayak nyari, dalam tanda kutip, nyari masalah.
pulang dari ibadah hari Minggu dia cerita sama saya, wah Bang, kemarin aku ke gereja, salah satu gereja yang besar di Solo ini, diduloi wong terus Bang, lah ngapa? Saya tanya-tanya ternyata maksudnya dia dijauhi oleh orang-orang. Waktu dia ke gereja dia dijauhi oleh orang. Nah saya tanya kenapa? Ternyata dia datang ke gereja yang besar itu full dress. Dengan stylenya. Dengan stylenya, dengan mohawknya, dengan sepatu bootsnya, jaket kulit dan sebagainya. Ya shock mereka, kaget. Dan pasti akan jadi tontonan. Kan mereka nggak biasa dengan kondisi seperti itu. Makanya kalau saya bilang ya kamu cari goro-goro, saya bilang. Iya jelas mereka nggak akan bakal nerima sampai kapanpun kamu dalam kondisi seperti itu ngerti langsung masuk gereja yang besar lagi ya, dengan dandanan style dressnya anak pang. Nah, itu sebenarnya menarik Bang, bicara dandanan. Apakah itu sebenarnya menyedihkan ya? Hanya berdasarkan dandanan orang langsung menilai kan, secara nggak langsung. Karena kalau bicara gereja kan bicara rapi, ya kan, dan fashion di situ. Orang ke gereja kan kalau mau kita cross check satu-satu kan, kebanyakan ke gereja kan kita kebanyakan loh ya. Kebanyakan kan ada juga yang enggak loh. Ada yang ada yang enggak. Ada yang enggak loh kan. Ada lah, ada yang santai. Gerejanya kok santai kok. Padahal kan gerejaku. Di gereja. Ada saya ke drum nih kan lo. Oh iya. Santai makanya. Makanya terus kalau seperti ini Bang, menyikapinya seperti apa Bang? Apa yang mau disampaikan untuk orang-orang di gereja ataupun yang pelayanan di luar gereja? Oke lah, kita berseberangan. Tapi kan kita ada iman, ada pelayanan yang sejalan. Tujuannya kan sama. Ya. Nah, kira-kira ada nggak yang menjembatani atau enggak hal-hal yang bisa saling bersinergi lah yang dilakukan untuk dari dua pelayanan di dalam ataupun sebenarnya kalau aku melihat gini ya ini sebenarnya mana tuh yang salah, yang di gereja apa yang di luar gitu loh. Ketika ya itu tadi mungkin orang-orang underground, orang-orang yang di luar itu, orang-orang jalanan, ketika masuk gereja mereka memakai style mereka itu kayak aneh. Cuma ketika orang-orang gereja keluar itu mereka memakai style mereka di luar itu juga aneh. Sebenarnya yang salah itu apakah ada sesuatu apakah ada yang bisa kita lakukan untuk apa ya, jadi jembatan itu gitu loh Man. Ya itu tadi dari apa ya, dari cara kita menerima masing-masing pribadi. Jadi kalau misalnya gereja yang saya bilang ini gereja formal pada umumnya bisa menerima stylenya anak-anak itu, demikian juga sebaliknya anak-anak waktu di komunitas mereka melihat orang gereja yang datang ke mereka juga bisa menerima mereka. Harusnya gitu. Jadi tidak ada pandangan atau apapun berdasarkan penampilan. Nah, saya rasa kalau misalnya kayak pertanyaan John gimana caranya ya kita harus menunjukkan buahnya aja. Nah, itu juga jadi masalah soalnya. Jadi masalah juga. Kalau ngomong buah itu juga jadi masalah itu. Baru bahasan kita sharing terakhir kemarin. Masalah itu. Nah, maksudnya gimana? Saya gini, kebanyakan dari orang Kristen itu sudah bikin mindset soal buah itu sendiri, Pak. Contoh nih ya. Contoh. Kita ngelihat nih, kita yang di dalam gereja itu ngelihat orang-orang luar, kok hidupnya masih kayak gitu toh? Ya, mereka sudah percaya Yesus cuma masih ngerokok, masih minum, terus masih nongkrong, masih tato gitu. Terus dibilang, oh itu nggak berbuah, gitu. Itu kan masalah. Sebenarnya masalah kalau buat kami ya. Kemarin kami bahas juga gitu. Dan kita berdua loh, jangan kami tanya orang. Oh iya. Kami berdua itu bahas juga. Kalau kita ngomong sama kita harus melihat dari buahnya. Itu bakal jadi masalah juga, nggak ada titik temu juga. Terus konklusinya apa? Dari pembicaraan kalian berdua tuh? Sebenarnya ya itu ya kemarin kita ngobrol. Ya. Kalau mau nonton buahnya di YouTube channelnya ya. Yang kita kemarin melakukan sesi pengajaran. Iya Bang. Pastor ini loh. Konklusinya gimana? Kemarin ternyata yang dimaksud buah itu apa sih? Kesaksian, tak ya.
Jadi kalau kita berangkat kan banyak Terlepas ayat-ayat. dari gaya hidupmu seperti apa? Setelah kalau Yohanes 15 itu konteksnya kan oke, bicara buah juga. Tapi kan setelah itu Kristus menyuruh kita untuk mengasihi, dan pada akhirnya di ayat terakhir adalah kamu harus bersaksi. Mengasihiku itu apa? Menuruti perintahku. Menuruti perintahku itu apa? Bersaksi. Karena kalau bicara buah-buah yang sudah disampaikan di bahasan kita kemarin seperti hidupnya harus yang Bang berubah. ini harus berubah, memberkati, dirasakan banyak orang, dunia pun mengajarkan itu, Iya. agama lain pun mengajarkan itu. Bahkan Nah, yang lebih- membedakan ajaran Kristus mengenai buah itu apa? Yang kemarin kita bahas itu.